بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تعالى في كتابه العزيز إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam untuk Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik majelis adalah majelis ilmu, dan sebaik-baik majelis ilmu adalah majelis yang dikaji di dalamnya Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akan turun keberkahan, ketenangan jiwa, malaikat juga berkumpul di sini, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut nama siapapun yang hadir di situ satu persatu di hadapan malaikat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indahu. Apabila ada satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah taala untuk yatadarasuna kitab Allah, mempelajari Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah akan turunkan ketenangan jiwa pada setiap orang yang hadir dalam majelis ini. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan rahmatnya, kasih sayangnya pada siapapun yang hadir di situ. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat melindungi mereka. Jadi malaikat itu hadir di sini melindungi kita semuanya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, wal innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Malaikat itu membentangkan sayapnya. Malaikat itu kan punya sayap, ada yang 2, 3, 4 sampai 600 sayap. Itu malaikat Jibril. Malaikat membentangkan sayapnya li talibil ilmi, untuk orang-orang yang belajar. Mengembangkan sayapnya maknanya adalah melindungi, ridwan bima yasna, sebagai bentuk keridhaan terhadap apa yang mereka lakukan. Kemudian yang terakhir Rasulullah SAW tadi mengatakan, wa dzakarallahu fi man 'indah. Siapapun yang ada di sini itu nama kita satu-satu disebutkan oleh Allah di hadapan para malaikat. Jadi Allah menyebut nama kita. Allah menyebut nama siapapun yang hadir dalam kajian. Di hadapan malaikat. Lihat itu si fulan sedang duduk di masjid itu mendengarkan kajian. Itu si fulan, dan si fulan. Semua disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Itu adalah salah satu fadilah, keutamaan tentang majelis ilmu, yaitu Al-Qur'an. Belum lagi dengan Al-Qur'an kita bisa menjadi manusia terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian tafsir kita masih dalam surah An-Naml. Hari ini kita masuk pada ayat yang ke-61. Masih bercerita tentang tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Sekali lagi kita jelaskan bahwa inti dari tauhid rububiyah itu adalah kita meyakini sepenuh hati bahwasanya Allah satu-satunya pencipta, al-khaliq, semuanya, khaliqul kaun. Allah yang menciptakan alam semesta ini, alam sejagat raya ini semuanya beserta isinya. Kemudian ketika Allah yang menciptakan, maka Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk memiliki, yaitu al-Malik. Jadi salah satu nama Allah itu kan al-Malik. Banyak sekali. Apakah itu dunia, akhirat, makhluk dan sebagainya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam surah An-Nas, Malikin Nas, yang memiliki manusia, menguasai manusia. Kalau dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari kiamat. Jadi dunia akhirat itu yang memiliki dan menguasai dari Allah. Kalau ditanya kenapa Allah yang menguasai, jawabannya gampang. Karena Allah yang menciptakan. Yang menciptakan dia yang memiliki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu Al-Mudabbir. Ketika Allah yang punya, berarti Allah yang ngatur, terserah Allah lah. Yaf'alu ma yurid. Fa'alun
lima yurid. Allah maha mampu untuk berbuat segala sesuatu. Tidak ada yang menghalanginya. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah itu kalau ingin berkehendak sesuatu, apapun itu, Allah tinggal berkata kun fayakun, maka pasti akan terjadi. Walaupun secara akal itu impossible, gak mungkin, muhal kalau dalam bahasa Arabnya, tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian yang ketiga, setelah Allah menciptakan, Allah yang punya, Allah yang ngatur, tapi Allah bertanggung jawab. Apa bentuk tanggung jawab Allah? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Segala sesuatu yang bergerak di muka bumi ini, makhluk maksudnya, makhluk hidup, apakah itu manusia, tumbuhan, hewan, itu kan makhluk hidup semua. Tumbuhan butuh makan enggak? Butuh ya. Tumbuhan butuh makan. Dan Allah sudah katakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada segala sesuatu pun yang bergerak di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Itu dia ya. Itu namanya tauhid rububiyah. Baru kita bercerita tentang tauhid uluhiyah, yaitu berasal dari kata ilah. Satu-satunya sembahan yang berhak disembah di dunia ini cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya itu batil. Tidak berhak disembah. Kenapa? Karena mereka tidak menciptakan. Sesuatu yang tidak menciptakan maka tidak boleh disembah. Nah, itu sikat kejelasan tentang tauhid rububiyah dan uluhiyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Silakan dibuka Al-Qur'annya surat An-Naml ayat 61. Amman ja'alal arda qararan wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza a ilahum ma'allah bal aktsaruhum la ya'lamun. Ini ayat indah sekali dari segi bahasanya. Amman ja'alal arda qararan wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza. Berapa kali ada ja'ala situ? Ya. Kalau kata Pak Darno tadi tidur enggak boleh dilarang, kalau saya melarang ibu-ibu bapak-bapak yang di sini tidur. Kalau mau tidur pulang aja. Di rumah, bukan sini. Ya. Kalau dalam masalah ini berbeda pendapat boleh kan? Enggak ada masalah. Enggak sesat insyaallah. Amman siapakah khalaqal arda ja'ala ya. Amman ja'alal arda, siapakah yang menjadikan, menciptakan al arda, bumi, qararan. Qarar itu artinya adalah tetap dan tidak bergoncang, enggak goyang. Karena Allah jadikan bumi ini tidak bergoyang itu, maka kita bisa hidup di dalamnya. Kita bisa duduk, tapi duduk kita itu enggak goyang-goyang. Kita bisa tidur, tidur kita itu tidak terganggu. Kita bisa berjalan dan perjalanan kita juga tidak terganggu. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Nabi Nuh dalam perkataan beliau kepada umatnya, kepada kaumnya, maka beliau mengatakan, wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Allahu ja'ala lakum, Allah menciptakan untuk kamu manusia arda, al-arda, bumi, bisatan. Bisat itu artinya ini dia, seperti apa ini namanya? Ambal. Ambal itu kan terbentang. Luas. Jadi bumi itu terbentang luas, datar, dan kalau kita berdiri di situ nggak goyang. Padahal bumi ini berputar atau enggak? Berputar. Ini pelajaran kita dari SD pun udah tahu kalau bumi itu berputar, kan begitu. Bahkan justru karena bumi ini berputar, ada namanya gaya gravitasinya, itu yang buat kita nggak bergoyang. Itu yang menciptakan seperti itu siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah katakan tadi ja'ala lakumul arda bisata, Allah jadikan bumi ini terbentang luas. Gara-gara ayat ini sebagian orang jadi gagal paham.
Ada konspirasi, teori. Ini teori syad namanya dalam bahasa usul ilmu hadis namanya. Syad. Qaulun syad. Syad itu artinya bukan sate itu. Syad. Ya. Syad itu artinya nyeleneh, aneh. Apa teorinya? Mengatakan bahwasanya bumi itu datar, tidak bulat. Ya, bumi itu datar tidak bulat. Ini teori-teori yang enggak benar. Lihat aja di internet, buat earth gitu. Apa itu earth? Bumi. Atau buat aja bumi, bentuk bumi. Nanti bumi itu akan ditunjukkan bahwasanya bumi itu bulat. Oh, sudah berapa banyak orang ke apa? Bulan. Dari bulan kan bisa lihat apa? Bumi secara utuh, maka bentuk bumi apa? Bulat. Jadi kalau dikatakan, tapi dalam ayat ini Allah menyatakan bahwasanya bumi itu terbentang. Berarti kan yang namanya terbentang itu rata dia. Ini secara bahasa memang artinya terbentang, tapi bukan berarti dia itu datar semua, tidak. Tapi walaupun dia bulat, tapi tetap Allah katakan bumi terbentang karena kita bisa bangun rumah di situ. Rumah kita itu nggak mereng gitu. Walaupun bumi ini bulat, rumah kita tuh nggak mereng. Kita juga kalau berjalan juga nggak mereng begini. Itu maknanya. Walaupun tetap diakui bumi itu bulat, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap menyatakan bahwasanya wallahu ja'alakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja, agar kamu bisa berjalan ke sana kemari bebas, enggak, tanpa hambatan sama sekali. Kalau dalam surat Al-Mulk, ya, tabarakalladzi biyadihil mulk itu ada huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Ini bahasa jelas. Allah yang menciptakan untukmu bumi itu datar dan kamu bisa berjalan ke sana kemari untuk mencari rizki Allah. Fakulu min rizkihi, maka makanlah dari rizki-rizki yang Allah kasih di muka bumi itu, tapi harus dicari memang. Dan Allah tutup dengan kata wa ilaihin nusyur. Nanti kamu akan dikembalikan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di padang mahsyar itu baru buminya betul-betul datar. Datar dia. Kalau dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu al-ardul amlas namanya. Amblas. Amblas itu berarti. Nah, ini bahasa Arab tuh amblas. Ambles. Nah, buminya ambles tuh. Amblas itu datar. Yang awalnya tinggi jadi ke bawah, jadi peres dia. Nah, itu datar tuh amblas. Di bahasa Indonesia ini banyak impor dari bahasa Arab. Makanya orang Indonesia itu memang nggak bisa ditinggalkan ke Arab-Arabannya. Nah, hanya saja hidungnya aja yang pesek, jadi nggak nampak kayak orang Arab. Nah, hidungnya mancung, nampak kayak orang Arab. Ya, itu dalam hadis Nabi SAW. Nanti di padang mahsyar baru kita itu dibangkitkan oleh Allah Taala dalam keadaan buminya itu tidak ada bukit, tidak ada sungai, tidak ada lembah, tidak ada gunung, tidak ada danau, semuanya itu rata semuanya. Dan sebagian ulama mengatakan itu nanti daerah Syam di Palestina. Terus itu di sana kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu di padang mahsyar kalau dalam istilah kita. Ya, baik. Kembali ke ayat ini, salah satu karunia Allah Taala kepada kita adalah Allah jadikan bumi ini sebagai koror, jadi tetap. Dan di situ, ya kalau ulama-ulama tafsir mereka mengatakan kita jadikan bumi itu sebagai tempat tinggal. Kita bisa bertinggal di situ, kita bisa beraktivitas itu tanpa ada hambatan sama sekali. Kalau ditanya, bumi ini bergerak dia, berputar terus. Kemudian sebenarnya kalau kita lihat ya di galaksi tata surya kita ini, bumi itu nempel atau gantung? Hah? Bumi ini nempel atau gantung? Gantung ya. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu disebut dengan sabbah. Sabbah itu artinya terbang berenang. Bumi-bumi kita di planet-planet kita ini tusabbihu lahus samawat wal ard. Sebenarnya tasbih di sini maknanya bisa dua. Yang pertama mensucikan Allah dengan baca subhanallah. Yang kedua bisa artinya adalah sibaha. Apa arti sibaha? Berenang. Kalau dalam hadis kan disebutkan ajarkan anak kalian itu rimayah, panah.
Kemudian wal rimayah itu panah, wasibaha. Sibaha itu artinya berenang, walaupun sebagian ulama mengatakan ini tidak berasal dari Nabi berenang. Tapi memang sunnah. Baru wal khail. Khail itu artinya naik kuda. Hadis ini tetap berlaku. Jangan sampai kita katakan begini, Ustaz, zaman sekarang ini kalau kita perang naik kuda selesai kita. Gak berguna. Ada beberapa hadis Nabi SAW menunjukkan tentang perang akhir zaman. Nah, coba sekali-sekali putar ceramahnya Ustaz Ustaz Zulkifli. Ustaz Zulkifli tentang, kalau bahasa orang Nasrani itu perang Armageddon namanya. Perang dunia ketiga. Ya, perang akhir zaman. Itu sebutkan Al-Malhamatul Kubra. Perang terbesar yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam hadis itu disebutkan bahwasanya Nabi SAW mengatakan, saya melihat kalian kaum muslimin menunggangi kuda-kuda hitam kalian. Banyak ulama yang menafsirkan hadis ini bahwa nanti sebelum terjadi perang akhir zaman, perang terakhir, ada perang akhir zaman itu berarti nanti ya sudah kiamat dunia, nggak lama lagi. Nah, itu maka semua teknologi di muka bumi ini off, nggak bisa lagi. Nanti dia kembali seperti zaman dulu, merujuk kepada hadis ini. Maka dari itulah mengatakan meskipun sekarang ini hampir tidak ada orang yang menggunakan kuda sebagai kendaraan untuk berperang, tapi tetap kita disunahkan untuk belajar menunggangi kuda. Karena nanti di akhir zaman kita akan berperang melawan terutama orang Zionis, Israel. Orang Israel kita nggak usah takut. Sekarang kita dibantai, tunggu aja nanti. Ya, hewan, tumbuhan pun nanti ikut membantai Yahudi. Ya, nanti kita lagi merangi mereka sampai-sampai batu berbicara, pohon berbicara, ya Muslim, inna hadza Yahudi, uqtulhu, Muslim. Ini Yahudi, ini bunuh dia. Nah, sampai pada derajat seperti itu nanti kita memerangi orang-orang Yahudi. Maka isbiru, sabar saja dulu, nanti insyaallah masanya akan tiba. Baik. Kalau kita tanya tadi bumi ini tidak goncang dan tetap dia, itu karena ada sesuatu yang Allah ciptakan supaya dia nggak goyang. Tapi kalau ketika dia batuk-batuk jadi masalah. Siapa dia? Gunung Sinabung. Gunung Sinabung kalau udah batuk jadi masalah kan? Masalah. Tapi fungsi utama gunung itu sebagai apa? Surah An-Naba. Wal jibala autada. Gunung-gunung itu kami jadikan sebagai paku-paku bumi ini, sebagai pasaknya, sebagai penguatnya, agar bumi ini nggak goyang dia. Berarti ketika terjadi gempa dan sebagainya, itu posisi gunung itu sedang tidak stabil. Makanya kalau gunung bereaksi, maka akan menimbulkan gempa. Kenapa demikian? Karena fondasinya bermasalah. Itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka dari itu kita perlu kembalikan semua ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada satupun yang Engkau ciptakan di muka bumi ini sia-sia, tidak ada. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan setelah jadikan bumi ini tetap dia tenang, tidak goyang, bisa kita beraktivitas itu, bisa hidup di situ. Wa ja'ala khilalaha anhara. Ini. Wa ja'ala, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan khilalaha. Khilal itu artinya di antara bumi-bumi. Artinya di tengah-tengahnya. Anhara, yaitu sungai-sungai yang mengalir. Sungai itu kan air ya. Berasal dari hujan, terutama kemarin kita katakan ma'an mubarakah. Hujan itu airnya berkah. Maka sebetulnya ini sedikit jadi masalah ya. Wallahu a'lam. Mungkin karena faktor ini ya, iklimnya. Air hujan itu berkah. Berkah itu kan sehat, bermanfaat. Tapi kenapa banyak orang kena hujan kok sakit? Ini jadi masalah.
Kotoran. Kotor. Baik. Bisa jadi, tapi yang jelas secara ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi itu bahasanya gini. Ada dua doa yang tidak ditolak oleh Allah Ta'ala kan. Doa u'in dan nida. Doa ketika adzan, artinya di antara adzan dan iqamat. Yang kedua, doaun tahta. Apa tahta? Tahta itu artinya bawah, under. Mator. Di bawah hujan. Sebagian ulama menyatakan bukan inda, bukan ketika. Beda antara ketika dengan di bawah. Bahasanya tahta di bawah, berarti di bawah hujan. Makanya kalau orang Arab, kalau hujan mereka keluar rumah. Ya Allah, ya Allah. Gitu. Kalau kita turun hujan langsung pakai payung. Dihalangi keberkahannya. Tapi kita juga nggak bisa salahkan. Mungkin karena memang faktor iklim berbeda. Sana kan jarang hujan. Setahun paling 2-3 kali hujan, 5 kali udah sering. Kalau kita kan keseringan hujan. Kan gitu. Jadi bisa jadi faktor. Kalau di Arab Saudi itu nggak ada orang masuk angin. Perutnya gebung, itu nggak ada. Mana dokter gini-gini kan perut pasien? Nggak ada itu. Karena di sana tidak tropis dia. Masuk angin ini kan gara-gara tropis. Jadi iklimnya berbeda. Tapi hukum asalnya air hujan itu berkah. Makanya ketika Allah jadikan air hujan itu berkah, itulah sebab kenapa kita sunahkan untuk berdoa ketika itu, karena saat itu sedang turun keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak jarang hujan itu yang awalnya nikmah berubah menjadi niqamah. Ini hati-hati ya. Kalau namakan anak seperti kan banyak orang namanya nikmah. Nikmah. Saya bilang, "Oh, namanya nikmah." Bukan Ustaz, nikmah. Nikmah, bukan nikmah. Saya jelaskan Bu, kalau anak ibu namanya nikmah itu artinya bencana anak ibu. Nikmah itu azab. Tapi kalau nikmah itu artinya karunia, rezeki. Buat aja tanda koma di atas. Jangan K, apalagi Q, selesai udah. Nikmah dibuat nikmah kubro. Bencana besar, selesailah jadi bencana betul anak itu. Jadi nikmah. Nikmah itu kan ya karunia, pemberian. Nikmah kubro itu bagus. Nikmat yang besar. Tapi kalau nikmah, maka hati-hati ngasih nama anak orang, ya. Jangan sampai salah. Baik. Bumi Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia tenang, tidak bergoyang, dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan di tengah-tengahnya itu ada sungai-sungai yang mengalir. Kalau sungai-sungai ini itu kan air, maka sudah kita jelaskan kemarin bahwa waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air segala sesuatu bisa hidup. Jadi air adalah sumber kehidupan. Ini ayat Al-Quran yang bercerita bahwasanya manusia, hewan, tumbuhan itu tidak bisa hidup tanpa air. Dan air ini kan bukan hanya sekedar bermanfaat untuk manusia, tapi bermanfaat untuk hewan. Karena kemarin sudah kita bilang, jangan manusia ini sombong, ya. Salah satu bentuk teguran Allah Ta'ala ketika Allah marah kepada hambanya, Allah itu sudah mulai tidak nyaman dengan kesyirikan-kesyirikan, bid'ah dan maksiat yang dibuat oleh hambanya. Di situ Allah Subhanahu wa taala terkadang menahan hujan sampai beberapa lama tidak turun. Itu sebabnya apa? Karena dosa. Kan udah kita bilang, dosa itu salah satu sebab membuat hujan tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW ketika khutbah istisqa, ya, doa khutbah minta hujan dalam sholat istisqa-nya, maka Nabi SAW mengajak para sahabat untuk perbanyak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala juga kisahkan Nabi Nuh bercerita kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa yursilis samaa 'alaikum midrara. Yursil itu artinya mengirim, as-sama langit, 'alaikum untuk kalian midrara, hujan-hujan yang lebat. Dengan hujan-hujan itu Allah Subhanahu wa taala bisa hidupkan tumbuhan yang awalnya mati, bisa hidup. Manusia yang sudah mati hidup lagi, nggak bisa. Tumbuhan saja. Kalau hewan yang kehausan, dia bisa hidup kembali. Semuanya itu untuk manusia. Dan kemarin Allah katakan, Allah tumbuhkan hadaiqa dzata bahjah.
kebun-kebun yang sangat banyak sekali macamnya dan bervariasi buahnya dan bisa dinikmati oleh manusia. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala katakan wa ja'ala laha rawasiya. Dan Allah jadikan di atas bumi ini rawasiya. Rawasiya itu maknanya adalah al-jibal, yaitu gunung-gunung. Gunung-gunung itu yang ada di muka bumi ini seperti yang sudah kita katakan tadi, wal jibala autada. Jadi bumi ini kalau dikatakan di sini jibalan tursiha, yaitu gunung-gunung yang bisa menguatkan bumi, wa tuthbituha, dan menetapkannya agar tidak goyang, li alla tamida wa takunu autadan laha li alla tattarid, supaya bumi itu betul-betul kokoh, kuat, tidak guncang sama sekali. Tapi di dalam surat Maryam itu ya, ada di ayat-ayat terakhir itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan bumi itu hukum asalnya yang telah Allah tetapkan adalah tidak goyang dia. Tapi sekali-sekali bumi itu memang sengaja digoyangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan goncangan-goncangan yang macam-macam, ada yang kuat, ada yang sedang dan sebagainya. Itu sebabnya yang nomor satu adalah anda'u lirrahmani walada. Karena ada manusia yang menuduh bahwasanya Allah itu punya apa? Anak. Nah, ini ditafsirkan bahwasanya sebab utama bumi ini akan sering terjadi gempa apabila sudah banyak sekali terjadi kesyirikan di muka bumi ini. Salah satu negara yang paling sering terjadi kesyirikan salah satunya kan Indonesia juga. Indonesia termasuk sering terjadi gempa bumi. Itu salah satunya adalah sebab utama nomor satu ini. Ini sebab utama nomor satu. Kita itu kalau terjadi bencana alam, ya, ini jangan hanya sekedar mengaitkan dengan teori-teori fisika atau teori geografinya. Ini karena ada pergeseran lempengan ini nanti ketemu ini segala macam, maka terjadilah ini. Ini hal yang wajar karena sekali-sekali akan terjadi. Ini teori-teori orang kafir ini. Walaupun benar, tapi ini teori orang kafir yang menjauhkan kita dari agama. Kalau dalam Al-Quran Allah katakan, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan kepada kalian, wahai manusia, tanda-tanda kekuasaan kami, kebesaran kami di muka bumi ini. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gempa bumi, banjir, angin topan dan sebagainya, tsunami. Itu semuanya sengaja Allah tunjukkan kepada manusia. Supaya kita sadar bahwasanya itu semua bentuk ulah tangan manusia dan Allah tidak ridha. Sekali lagi kita katakan kalau Allah itu diselingkuhin namanya. Diselingkuhin kan Allah yang ciptakan kita, Allah sudah kasih kita fasilitas hidup, Allah sudah atur kita sedemikian rupa, tapi sembahnya kok nggak sama Allah. Kalau minta kok nggak sama Allah, minta tolong tidak sama Allah, berdoa nggak sama Allah, tapi sama yang lain. Apakah sama jin, sama dukun, sama matahari, atau sama benda-benda yang lain, berhala-berhala dan sebagainya, maka Allah wala yarda bi'ibadihil kufur. Allah tidak ridha. Dan hadirin rahimakumullah, 10 tanda hari kiamat. 10 tanda hari kiamat. Dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah wa kathratu az-zalazil. Itu banyak terjadi gempa bumi, terutama kalau terjadi gempa bumi yang sering di negara-negara Arab. Ini belakangan sering terjadi. Itu di Arab Saudi, kemarin itu di Riyadh besar gempanya. Dulu sampai berapa ratus orang meninggal dunia di Iran, itu juga. Itu kan negara-negara Arab, itu namanya Al-Jazirah Al-Arabiyah, ya, Jazirah Arab, negara-negara Timur Tengah. Itu kalau sudah banyak gempanya berarti ini salah satu bentuk dari tanda-tanda hari kiamat. Maka dari itu pesan yang perlu disampaikan di sini adalah seperti yang ditanyakan oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu? Apa jawaban Nabi? Madza a'adatta laha. Kamu tanya hari kiamat, apa yang sudah kamu siapkan untuk hari kiamat? Bagi kita itu enggak penting kapan terjadinya hari kiamat. Yang terpenting bagi kita, apa yang sudah kita siapkan untuk hari kiamat. Makanya Allah ingatkan selalu dalam Al-Quran dan sering disampaikan dalam khutbah-khutbah, terutama khutbah Jumat.
Sampaikan dalam pengajian-pengajian, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kenapa takwa terus diingatkan? Ternyata ada ayat yang menjelaskan itu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Kalian ini manusia, hidup kalian di muka bumi ini hanya sekedar numpang saja. Ini kalian merantau di sini. Kalian harus pulang kampung. Mana kampung kalian? Kampung akhirat, bukan kampung bengek. Mana ada kampung bengek? Kampung akhirat, kampung kalian. Bapak Ibu, ini kita udah mau mudik nih kan? Kalau kita pulang kampung, masa nggak bawa apa-apa? Minimal kan bawa ini, bawa itu, bawa ini, bawa itu. Itu namanya apa istilahnya? Bekal. Dalam bahasa Arab, zad. Zad. Bekal. Itu namanya bekal. Kita kalau pulang kampung hanya bawa bekal kok. Jangankan pulang kampung, kita kalau kerja kan bawa bekal kan. Apalagi yang kerja dari pagi sampai sore kan bawa bekal kita. Bawa makanan, bawa minuman dan sebagainya. Ini kita mau pulang selama-lamanya. Kehidupan yang kekal yang tidak akan bisa kembali lagi. Maka Allah katakan wa tazawwadu, dan berbekalah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, dan ketahuilah bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengatakan takwa itu, wasiat takwa, fa innaha wasiyatullahi lil awwalina wal akhirin. Wasiyatullahi wa rasulihi lil awwalina wal akhirin. Takwa itu, wasiat takwa itu adalah wasiat Allah dan Rasulnya untuk orang-orang terdahulu, kita sekarang, dan untuk orang-orang yang akan datang nanti, dengan satu wasiat yang paling penting sekali, takwa. Ada yang lain. Maka berapa banyak ayat Al-Quran menyatakan kepada kita tentang ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Karena hanya dengan takwa kita bisa mencapai yang namanya kebahagiaan hidup, terutama di akhirat, termasuk juga di dunia. Kalau ditanya takwa itu apa, maka takwa itu singkatnya adalah, ya kita bulatkan, kita simpulkan dalam satu kesimpulan, bahwasanya takwa itu adalah al-amalus soleh, amal soleh. Karena amal soleh itu cakupannya 4 hal, Bapak Ibu. Apa yang pertama? Yaitu fi'lul wajibat, mengerjakan yang wajib-wajib. Yang kedua, fi'lul mandubat atau masnunat namanya, mengerjakan yang sunnah-sunnah. Baru yang ketiga, tarkul muharramat, yaitu meninggalkan yang haram-haram. Baru yang keempat adalah tarkul makruhat, yaitu meninggalkan yang makruh-makruh. Ini namanya amal soleh. Dan Allah sudah katakan, man amila solihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun wanita, kemudian maka Allah akan berikan dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Dan Allah sudah katakan, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di hadapan Allah nanti adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada ini, bahwa bumi itu Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai gunung-gunung itu Allah jadikan sebagai pasaknya supaya kuat gunung itu. Dan sekali lagi kita katakan, kalau sekali-sekali terjadi gempa itu teguran. Kembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan lagi, wa ja'ala bainal bahraini hajiza. Ini yang disebut dengan marajal bahraini yaltaqiyan. Wa ja'ala, dan Allah jadikan bainal bahrain, di antara dua laut, hajiza. Hajiz itu artinya pembatas. Pembatas antara air tawar dengan air asin. Kan sering kita lihat tuh kan, di televisi juga kita mungkin bisa lihat, di internet juga bisa lihat. Bahkan kita bisa lihat langsung. Itu air sungai kita ini, itu kan ujungnya nanti ke muara, ke laut juga. Tapi sampai di laut, dia tidak bisa bersatu, sedikit pun nggak bisa bersatu, bercampur jadi satu nggak bisa dengan air laut. Itu dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disebut dengan istilah hajiz, atau bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara dua air ini, sifat air yang asin dengan air yang tawar, itu di antara keduanya ada penghalang yang tidak bisa membuat mereka itu menjadi bercampur menjadi satu. Ini ada hikmah di baliknya semuanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan bagi manusia hidup itu manusia butuh hidup dengan air tawar. Tapi kalau dicampur adukkan antara tawar dengan asin, maka manusia nggak bisa hidup. Maka ada istilah begini, orang yang minum air laut
Semakin banyak dia minum bukan semakin hilang dahaganya, tapi semakin haus. Nah ini mumpung saya sampaikan ini, ada nasihat dari ulama kita. Mereka mengatakan wa mathalu talibid dunya kasyaribil bahri kullama zada syurban minhu zada 'atashan hatta yaqtulahu. Perumpamaan orang yang hidupnya mencari dunia saja. Itu disamakan dengan orang yang sedang minum air laut. Kullama zada syurban minhu, setiap kali dia minum, semakin banyak dia minum air itu, maka semakin haus sampai dia bisa mati gara-gara kebanyakan minum air laut tadi. Begitulah dunia. Semakin banyak dunia dikejar, terus dikejar, kehidupannya hanya gharaduhu ad-dunya. Hadapnya, tujuan utama cuma dunia saja, maka nanti dia akan celaka. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana fid dunya akbaru hammuhu." Siapa yang di pikirannya itu hanya dunia saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan segala sesuatu yang mudah jadi sulit. Gitu. Segala sesuatu yang lapang jadi sempit. Segala sesuatu yang banyak jadi sedikit. Itulah kalau mangkana akbaru hammuhu dunya. Dan salah satu bentuk penyakit yang diderita umat akhir zamannya apa? Ada dua. Yang sampai kata-kata Nabi SAW, umat Islam itu seperti gutha usail. Gutha itu artinya sampah. Sampah kalau terjadi banjir besar, itu kan banyak sampah-sampah atau buih-buih itu. Kemana arah air itu deras, maka dia ikut. Dia nggak bisa kuat dia. Walaupun besar sampahnya, tapi kalau airnya deras juga dia hanyut. Nah, itu disebut dengan gutha usail. Nabi SAW mengatakan umat Islam itu nanti di akhir zaman banyak sekali jumlahnya. Sampai-sampai Nabi SAW kan berkata bahwasanya nanti umat Islam itu jadi seperti makanan yang berada di satu nampan. Nah, di situ ada makanan enak, nah, itulah dia. Ditaruh di satu nampan, maka orang akan makan di situ, banyak orang ramai makan itu, tangannya sana kemari, jadi bulan-bulanan gitu. Bahan yang untuk dinikmati, dihabiskan gitu. Sampai-sampai sahabat bertanya, Rasulullah, amin qillatina yauma'id. Ya Rasulullah, kenapa bisa gitu? Apa karena kita jumlahnya sedikit sekali? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bal antum hina idin katsirun. Enggak. Kalian ketika itu banyak sekali jumlah kalian. Tapi kalian seperti apa tadi? Ya, sampah-sampah yang terbawa oleh banjir besar. Itu gara-gara apa? Masalahnya dua. Kenapa umat Islam bisa jadi seperti itu? Banyak jumlahnya, tapi mereka seperti sampah, nggak berguna. Dua. Apa itu? Yang pertama adalah hubbud dunya, cinta dunia. Yang kedua, karahiyatul maut, takut mati. Ini dia. Takut mati, cinta dunia. Cinta dunia, takut mati. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan kepada kita sikap muslim terhadap dunia ini. Ini dia, Bu. Bapak Ibu rahimakumullah. Sikap kita terhadap dunia cuma sebatas dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Nasihat Allah, carilah di dunia ini kehidupan untuk kehidupan akhirat. Itu dia, ya. Wa la tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kamu lupakan kehidupanmu di dunia ini. Kamu mau sholat setiap hari silahkan, tapi matamu butuh istirahat. Kamu mau puasa setiap hari silahkan, tapi perutmu juga butuh istirahat. Itulah sebab kenapa Nabi marah sama salah seorang sahabat. Wallahi la asumannan nahar. Demi Allah saya mau puasa setiap hari. Nabi ngomong. Siapa tadi ngomong? Apa kata Nabi SAW? Wallahi inni asumu wa uftir. Demi Allah saya saja yang Nabi. Hari ini saya puasa, besok saya enggak puasa. Terkadang saya puasa, terkadang saya enggak. Kok kamu pula mau puasa setiap hari? Sum wa aftir. Kalau kamu puasa, silakan puasa. Tapi jangan sampai kamu enggak makan. Inilah makna dari jangan lupakan dunia. Ada lagi salah seorang sahabat, wallahi la aquman lail kullal lailat. Demi Allah saya mau sholat malam setiap malam.
nggak tidur sama sekali. Maka Rasulullah SAW berkata, marah beliau. Saya aja tidur, kadang sholat, kadang saya tidur. Nggak boleh. Maka Nabi SAW sudah memberikan aturan bagi kita dalam ibadah ini. Apa? Kaidahnya, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik sesuatu, apakah dalam ibadah atau di luar ibadah adalah yang pertengahan. Allah aja sudah katakan dalam Al-Quran. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Nisfahu awin qus minhu qawlila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Coba nanti dibaca lagi artinya ini dalam surah Al-Muzammil, Bu. Jangan muzammilnya, jangan tengok ganteng anaknya, suaranya bagus, ayat enggak tahu artinya. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang sedang tidur. Selimutan kita di malam kan? Qumil laila illa qawlila. Bangunlah kamu di malam hari kecuali sedikit saja untuk tidur. Berarti perintah awalnya apa? Malam, kalau malam itu 6 jam, kita bisa tidur cuma harusnya 2 jam aja. Lebihnya untuk sholat. Qumil laila illa qalilan nisfahu. Kalau enggak sanggup semuanya, berapa? Separuh pun jadi 8 jam satu malam, berarti kurangi 6 jam kita bilang. 6 jam satu malam kurangi jadi 3 jam. 3 jam tidur, 3 jam sholat. Sanggup? Enggak sanggup, cepat kali ngomong enggak. Nisfahu. Separuh 3 jam lagi. Satu setengah jam, sanggup? Enggak juga. Nisfahu awin qus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya udahlah, kalaupun enggak sanggup juga, semampunya berapa saja bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Kalau kira-kira sudah ngantuk, tidurlah kalian. Itu perintah Allah dalam Al-Qur'an. Wa minal laili fatahajjat bihi. Kalau malam bangunlah untuk tahajud. Jangan sampai Ramadan selesai, qiyamul lailnya selesai. Kalau dalam Al-Qur'an tujuan utama puasa la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Ulama sepakat, mereka menafsirkan ai, apa artinya ai? Yaitu artinya adalah ba'da Ramadan. Setelah Ramadan kamu jadi orang bertakwa. Kalau setelah Ramadan berhenti puasa sunnahmu, kalau sudah Ramadan berhenti qiyamul lailmu, berarti kamu belum bertakwa. Berarti takwanya itu masih di Ramadan, belum di sini. Kalau Nabi bilang apa? At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Itu lagu-lagu itu nyontoh hadis Nabi, cuma diplesetkan, memang setan betul itu. Sakitnya itu di sini. Bahasa Nabi, taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Tapi sama mereka diplesetkan, jadi sakitnya itu di sini. Apa yang sakitnya di sini? Enggak ada. Orang mukmin enggak kenal sakit di sini, orang mukmin tuh. Yang merasa beriman kepada Allah dengan imanun kamil, iman yang sempurna, enggak pernah kenal yang namanya sakitnya di sini. Enggak kenal itu. Kenapa? Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Siapapun yang mengikuti hidayahku, kata Allah. Apa hidayah Allah? Islam, Al-Qur'an nih. Dan hadis Nabi SAW, fala khaufun 'alaihim, maka mereka enggak pernah merasa takut. Walahum yahzanun, dan mereka enggak pernah merasa sedih. Karena segala sesuatu, kullu ma qaddarallahu lana khair. Semua yang Allah tetapkan sama kita itu baik. Hari ini kita dapat enak, berarti itu baik. Besok kita dapat susah, berarti itu baik. Itu saja. Faman tabi'a hudaya falan yadhillu fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti hidayah Allah, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sedih dan tidak akan sengsara hidupnya. Maka saya bilang tadi, Muslim itu yang kita katakan at-taqwa hauna. Takwa itu di sini. Takwa itu bukan, kalau bahasa kita itu, takwa itu bukan waktu dan tempat. Berapa banyak orang menjadi orang yang soleh betul di bulan Ramadan, tapi begitu selesai Ramadan, takwanya ketinggalan di bulan Ramadan. Berapa banyak orang yang berangkat haji umroh, di sana Masya Allah, saya pernah diminta tolong sama ada beberapa jamaah itu, tolonglah temani kami tahajud jam 2. Padahal dia ngomong gitu jam 11, nelpon dia, Ustaz, kami mau tahajud, buat tolong Ustaz, teman Ustaz, kami nggak tahu kemana. Ya insya Allah. Dalam hati saya, hebat betul ibu. Ketika itu musim dingin, subuhnya jam 6 baru azan. Saya mau bilang, Pak ini jam segini, tapi nggak enak pula. Kalau di sana orang bisa semangat luar biasa. Yang kita khawatirkan sampai di sini, sanggup nggak seperti itu?
Kalau tidak tersisa, maka saya selalu menasihatkan bagi Bapak Ibu yang sudah pernah haji, yang sudah pernah umroh, pesan saya satu, jaga kemabruran haji dan umrohnya. Yang penting. Jadi pernah haji, berapa tahun pernah haji? Tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, atau 10 tahun lalu. Mabrurnya itu harus dijaga. Umroh juga sama. Yang pernah umroh, itu kemabruran umrohnya, makbulah atau mabruroh itu harus tetap dijaga. Karena ulama sepakat, ciri-ciri haji mabrur. Ciri-ciri umroh mabrur. Ciri-ciri sholat mabrur ada? Ada. Nanti kita jelaskan. Ciri-ciri haji mabrur, ciri-ciri umroh mabrur atau makbulah sama saja. Apa itu? Antatahassana ahwaluhu atau antahsuna ahwaluhu ba'da ruju'ihi minal haji awil umroh. Yaitu kehidupan setelah haji dan kehidupan setelah umroh itu lebih baik sebelum haji dan umroh, itu baru namanya mabrur. Kalau tidak, maka nggak mabrur. Itu kuncinya. Nah, kita sholat ini makbulah atau mabruroh, itu dari mana kita tahu? Jelas ayatnya, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini yang laki-laki yang lajang-lajang nih, kalau misalnya sholat rajin 5 waktu sholat, tapi bercewek juga, pegang-pegangan tangan, jalan berdua boncengan, selfie video callan, sayang-sayangan, ayang beb, ayang ini segala macam. Berarti belum tanha 'anil fahsya. Itu namanya fahsya. Fahsya itu identik dengan zina. Ya, hal-hal yang mengarah kepada perzinahan segala macam itu fahsya namanya. Wal munkar, kalau munkar itu dosa-dosa maksiat. Berarti sholatnya belum mabrur. Ini jadi masalah. Nah, ya. Ini anak-anak lajangnya mana nih? Oh, itikaf tadi malam, tahajud, masya Allah. Ya, nggak apa-apa, luar biasa. Ya, baik. Jadi kita kembalikan pada ayat ini lagi. Allah Subhanahu Wa Taala mampu menjadikan air itu terpisah antara yang adbun itu tawar, kemudian yang furat itu artinya malih, asin. Kemudian setelah Allah mengatakan bahwasanya Allah itu yang menjadikan bumi itu dia tetap tenang, tidak goyang, tidak goncang, kita bisa hidup. Kemudian yang kedua, dan Allah jadikan di tengah-tengah bumi ini banyak sungai-sungai yang mengalir, manfaatnya sangat banyak sekali. Kemudian yang ketiga, Allah jadikan bumi ini di tengah-tengahnya ada gunung-gunung, itu tujuannya juga ada. Tapi selain untuk sekedar menguatkan bumi agar tidak goyang, ternyata gunung itu banyak manfaatnya sebagai ya nuzhah. Nuzhah itu artinya tempat-tempat rekreasi, tempat wisata dan sebagainya, itu juga jadi salah satu manfaat gunungnya. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala pisahkan antara air asin dengan air tawar di tengah-tengah laut. Lautan itu tidak bersatu. Kemudian setelah Allah tunjukkan 4 kekuasaannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada kita semuanya dengan pertanyaan sebetulnya jawabannya fitrah kita sudah mengakui. Apa pertanyaan Allah? Ailahun ma'allah. Ini ma'a itu artinya bersama. Apakah ada sembahan yang lain yang berhak disembah di saat kamu menyembah Allah juga? Itu disebut dengan sekutu, menjadikan sekutu, menyekutukan Allah. Kita sholat, kita beribadah kepada Allah. Tapi ketika kita kehilangan sesuatu, apakah kendaraan hilang, handphonenya hilang, uangnya hilang, datang kemana? Ke dukun, minta tolong, bertanya, di mana kira-kira ini? Berarti minta tolong sama dukun. Dukun minta tolong sama siapa untuk menyelesaikan masalah ini? Minta tolong sama jin. Maka kembali kepada surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahasanya lihat. Iyyaka, bukan na'buduka. Itu sama artinya sebetulnya. Tapi dari segi balaghahnya itu kata iyyaka hanya kepadamu saja ya Allah aku beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu saja ya Allah. Berarti kan hanya kepadamu, bukan ada yang lain. Nasta'in, minta tolong. Kalau kita minta tolong kepada selain Allah dalam masalah-masalah gaib, berarti kita telah berbuat syirik kepadanya. Itulah sebab kenapa orang datang ke dukun, kata Nabi SAW, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul
faqad kafaru bima unzila ala Muhammad. Dalam riwayat lain, faqad dalam tuqbal salatuhu 40 yauman. Siapa yang datang ke dukun, ngapain? Nanya sesuatu yang gaib, minta tolong dan sebagainya. Fasaddaqahu bima yaqul. Kemudian dia percaya terhadap apa yang diucapkan sama dukun tadi. Apa risikonya? Faqad kafar bima unzila ala Muhammad. Maka dia telah kafir terhadap agama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Dalam riwayat lain, salatnya 40 hari enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga karma. Ya, karma Roy Januar. Roy kafir lah yang jelas. Orang kafir dia. Ada orang meragukan, Ustaz. Saya kira dia itu bukan peramal. Kenapa? Kalau ramal itu kan masa datang, masa yang akan datang. Ini kan dia menceritakan masa lalu orang. Dilihat dari wajahnya, dari apa, dari kan wajah orang tuh kan nampak melas, berarti hidupnya susah gitu ya, dan sebagainya. Kita katakan sama saja. Jadi kalau dalam definisi ulama itu, yang disebut dengan arraf atau kahin, dukun atau apa namanya, peramal, itu dia orang yang meramalkan sesuatu yang gaib di masa yang akan datang dan masa yang sudah lewat. Itu sama saja. Kan gaib kan nggak ada tahu. Dia kan nggak tahu kehidupan kita itu dulu beberapa tahun yang lalu bagaimana, nggak tahu. Sementara Allah sudah tetapkan dalam Al-Quran yang mengetahui masa yang akan datang, yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi saja nggak tahu kok. Lau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani su. Itu bahasa Nabi dalam Al-Qur'an, Allah bahasakan. Kalau aku mengetahui hal yang gaib, kata Allah ini membahasakan bahasa Nabi, lastakthartu minal khair, maka aku akan banyak beribadah dan memperbanyak kebaikan supaya aku enggak terjatuh dalam bahaya. Wa ma massani su. Bahaya yang sudah ada di hadapanku karena aku tahu maka aku akan menghindar. Selamat dari itu semuanya. Tapi ternyata Nabi juga nggak tahu. Masih ingat cerita, mungkin pernah dengar cerita Nabi Sulaiman meninggal? Hah? Kan dia meninggalnya waktu duduk, tongkatnya masih begini. Itu jin, hewan-hewan yang kita ceritakan kemarin, jin, manusia, hewan, semua yang hebat-hebat itu, jin ifrit pun ada yang bisa memindahkan singgasananya Balqis dengan duduk berdiri langsung ada di situ. Itu nggak ada satupun yang tahu kalau bahwasanya Nabi Sulaiman itu sudah meninggal. Meninggalnya apa? Gara-gara tongkatnya itu jatuh. Kalau orang bilang dimakan rayap. Jatuh ya. Apa bahasa mereka jin itu? Menunjukkan bahwasanya kami kalau kami tahu hal yang gaib, kami tidak akan pernah mendapatkan sisaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin pun nggak tahu Nabi Sulaiman meninggal. Makanya sesuatu yang gaib ini mutlak punya siapa? Allah. Nabi Muhammad ketika ditanya oleh Jibril, saya kira sebagai penutupnya. Ketika ditanya oleh Jibril tentang hari kiamat, fa akhbirni 'anis sa'ah. Coba ceritakan kepadaku hari kiamat kapan terjadi. Apa kata Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Berarti Nabi enggak tahu karena hari kiamat itu gaib. Kapan datangnya enggak tahu. Tapi Nabi SAW mengatakan ketika ditanya, fa akhbirni an ammaratiha. Kalau gitu sampaikan kepadaku tentang tanda-tandanya. Tanda-tanda hari kiamat ini kan belum terjadi. Dan Nabi SAW menyatakan bahwasanya akan terjadi. Apakah Nabi mengetahui yang gaib itu? Jawabannya enggak. Nabi tidak mengetahui yang gaib. Jadi kenapa Nabi bisa menunjukkan nanti akan terjadi ini, terjadi ini, terjadi ini, dan terjadi ini? Itu karena Allah yang mewahyukan. Kalau kata Pak Darno tadi, dosennya siapa? Jibril yang ngasih tahu. Salah satunya apa? Ini salah satunya. Kalau kamu lihat orang Arab, dulunya jalan kaki aja nggak pakai sandal. Udah, dadanya terbuka. Jadi nggak pakai baju, pakai sarung tok. Udah, mereka itu pengembala kambing, tukang ngangon kambing mereka itu. Tinggalnya di mana? Tinggal di padang pasir, rumahnya pindah-pindah. Kalau kamu sudah lihat orang-orang seperti itu, sudah tidak lagi mau bekerja seperti itu, tapi mereka yatatawaluna fil bunyan, mereka membangun gedung-gedung yang tinggi pancaran langit, maka itulah sudah terjadi tanda-tanda hari kiamat sudah sangat dekat. Lihat sekarang. Negara-negara yang kaya, salah satunya di dunia ini mana? Negara-negara Arab kan?
Yang hebat kali di antara negara tuh, yang paling hebat tuh adalah Dubai, Emirat Arab, Fly Emirat. Pesawatnya pesawat number one in the world, nomor 1 di dunia. Itu orang Arab nggak? Dulunya ngembala kambing nggak? Punya gedung seperti itu nggak? Nggak ada. Rumahnya rumah-rumah gubuk itu di tengah-tengah padang pasir. Coba lihat sekarang. Iya, tatawaluna fil bunyan. Mereka menciptakan gunung-gunung gedung ya. Gedung sangat tinggi sekali. Apa? Burjul Khalifah namanya. Itu di sana. Arab Saudi nggak mau kaya, nggak mau kalah. Itu yang di di depan Ka'bah tuh, Abrajul Bait namanya, tower jam yang tinggi itu sekitar 600 atau 500 meter tinggi. Ini nanti di Jeddah itu mau dibuat 1 kilo lebih, sebuah bangunan yang tinggi. Udahlah, siap-siap aja kita ini, nggak lama lagi nih. Orang Arab yang dulunya nggak pakai baju sekarang, ya itu gedungnya tinggi-tinggi. Itu sudah terjadi zaman sekarang ini. Hadirin rahimakumullah. Maka ini jadi indikasi bahwasanya hari kiamat itu tidak jauh lagi ya, supaya kita bisa selamat ya di hari kiamat itu. Maka satu pesan kita tadi, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa bal aktsaruhum la ya'lamun. Tapi banyak sekali mereka yang tidak mengetahui. Wallahu alam. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah besok kita akan sambung dengan pertemuan yang terakhir, yang merasa Bapak Ibu punya banyak masalah ini. Ininya tadi ini. Susah aja kayaknya ini. Besok datang. Ayat 62 itu obatnya itu. Yang punya beban masalah banyak sekali. Hidupnya kayaknya nggak ada lepas, nggak ada cerianya gitu. Beban aja. Kalau ketawa pun nggak lepas gitu. Ya memang nggak boleh lepas, nanti jatuh. Punya banyak masalah, datang besok. Kita akan sebutkan. Gak ada yang punya masalah, ya udah nggak usah datang. Gak mungkin, hidup kita ini gak mungkin. Allah sudah katakan, ayahsabul insanu ayyutroka sudah. Tahu sudah? Sudah ya sudah. Ya sudah. Sudah itu bahasa Arab. Ayahsabul insan. Apakah manusia itu mengira ayyutroka? Dia akan ditinggalkan sudah. Begitu saja? Ya sudah begitu saja. Artinya apa? Kalau hidup enak, maunya enak, semua enak, gak diuji. Gak mungkin. Jadi kalau ibu tadi bilang gak ada yang punya masalah, nipu. Cerita. Semua hidup pasti ada masalah. Kita punya masalah. Tapi Islam sudah memberikan cara bagaimana mengatasi masalah. Sikap kita ketika ada masalah sudah ada di sini. Itu yang perlu kita pelajari. Kalau mau hidup tanpa masalah, ya sudah mati aja nanti. Itu pun nanti masalahnya lebih besar kalau kita nggak siap bekalnya. Begitulah dia ya. Allah a'lam. Ada pertanyaan, silakan. Kenapa? Yang pertama ini masalah zakat fitri ya. Zakat fitri perlu sama-sama kita pahami bahwa kaidahnya simpel sekali. Faman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah wa addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Dari hadis ini kesimpulannya adalah bahwa zakat fitri ini kita bisa bayar masing-masing. Enggak mesti ke panitia zakat. Kalau di Binjai alhamdulillah Bapak Ibu, ada beberapa tempat termasuk juga di Aceh itu. Bahkan saya kira di daerah itu juga banyak. Itu panitia zakat fitri, itu dapat bagian dari zakat fitri ini haram. Nggak boleh. Karena zakat fitri itu jelas, tu'matun lil masakin. Kalau dalam hadis lain sebutkan aghnuhum 'anil su'al fi dzalikal yaum. Zakat fitri itu, fitri apa artinya? Fitri. Apa artinya fitri? Makan ya. Fitri artinya makan, bukan suci ya, harus dibedakan. Maka zakatul fitri artinya zakat makanan, kan gitu dia.
Jadi tujuannya adalah memberi makan kepada orang-orang miskin supaya di satu Syawal itu tidak ada satupun yang tidak makan. Karena haram kita tidak makan, harus makan. Kan gitu, ya. Supaya kita lebih kuat lagi, mantap lagi kalau fitri itu artinya makan, adalah ketika sebelum kita sholat Idul Fitri kita disuruh ngapain? Makan. Ah gitu dia. Jadi kalau Idul Fitri kembali kepada makan, setelah 1 bulan kita nggak boleh makan, kita diharuskan makan. Nah itu menjadi dalil bahwasanya zakat fitri itu harus diberikan kepada orang miskin saja. Yang lain-lain nggak berhak. Ambil zakat nggak berhak. Kemudian kita boleh ngasih kepada siapa saja langsung asalkan dia miskin. Jadi kita ini sekali-sekali harus kita beranikan. Nggak mesti bayar ke panitia zakat di masjid. Ada tetangga kita yang miskin, dahulukan. Ada kakak kita, adik kita yang tidak di bawah nafkah kita, ingat. Yang mereka itu hidup sendiri. Mereka cari makan sendiri, semua sendiri. Kita nggak ngasih makan dia, cuma paling sekali-sekali kita bantu. Itu yang kita bayarkan duluan. Ya. Jangan orang lain, kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Zakat itu diberikan kepada orang tua, tapi kalau zakat kepada orang tua ini hidup sama kita, udahlah, orang tua tanggungan kita. Tapi kalau sama al-aqrabin, keluarga, itu dahulukan. Tapi kalau ceritanya tadi, seandainya dibayarkan kepada orang, minta tolong dia, Ustaz, tolong sebarkan ini, tolong berikan kepada yang berhak, sebelum sholat, kemudian dikarenakan satu hal, Ustaz juga sibuk, yang akhirnya tidak sempat disalurkan kepada orang miskin, maka sah zakatnya. Kenapa? Karena dia sudah bayar sebelum sholat. Hanya saja diamanahkan kepada orang. Tapi mengamanahkannya itu terlalu singkat waktunya. Tapi tetap sah. Tetap sah. Nggak ada masalah. Ustadznya juga nggak berdosa. Kecuali kalau ditunda-tunda dengan sengaja, maka berdosa. Bahkan Bapak Ibu, ada sebagian ulama mengatakan yang disebut dengan bayar zakat setelah Idul Fitri itu, setelah sholat maksudnya, itu jadi sedekah. Itu sebagian ulama mengatakan zakatnya sah juga. Tapi nilainya dia seperti sedekah. Gitu. Ada juga yang mengatakan zakatnya tidak sah dan dia berdosa. Kalau saya pilih zakatnya tidak sah dan dia berdosa. Orang wajib kok. Rukun Islam yang kelima kan zakat. Nah, biasa. Kalau zakat harta, jelas perintah Nabi SAW. Beberapa sahabat diperintahkan oleh Nabi untuk mengambil. Ya, ambil. Dalam Al-Quran juga khudh min amwalihim, ambil. Gitu. Jadi hukum asalnya itu zakat itu diberi, zakat harta itu diberikan kepada amil. Nah, kasih sama mereka. Nanti mereka yang mengelola supaya mereka lebih bisa memeratakannya gitu. Tapi bukan berarti tidak boleh bagi kita untuk memberikan langsung. Kita bebas membaginya berapa saja. Misal zakat kita 20 juta misalnya gitu kan. Kemudian kita bebas, kita mau kasih ke sana berapa aja nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Tapi kalau untuk lebih maslahatnya berikan kepada amil. Karena Allah sudah katakan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha, untuk amil-amil gitu ya. Jadi hukum asalnya amil itu hukum asal zakat mal itu diserahkan kepada amil. Hukum asalnya. Tapi boleh kita bayar sendiri. Sama seperti zakat fitri. Hukum asalnya kita bisa bayar sendiri, tapi kita bisa berikan kepada panitia. Makanya tidak ada istilah amil zakat fitri, yang ada panitia. Yang panitia jangan duit aja letaknya. Panitia cari pahala apa? Ya nggak ada lah. Ada proposal lagi? Nggak ada. Udah lah. Jadi sebenarnya zakat mal itu sudah ada papan itu kan semua. Hanya saja nanti beda dalam memahami makna fisabilillah. Kalau ulama-ulama salaf dulu, mereka sepakat fisabilillah itu al-ghazi. Al-ghazi itu artinya orang yang perang. Maka di dalam beberapa madhab itu dikatakan tidak boleh diberikan kepada masjid, pembangun madrasah, pesantren dan sebagainya. Tapi ijtihad ulama mutakhirin, ya, ulama-ulama belakangan, termasuk dalam fikih sunnah itu ada disebutkan, Yusuf Qaradawi juga mempelopor ini juga, untuk kemaslahatan. Sekarang ini kan orang yang perang hampir nggak ada, maka dimaknakan luas adalah fisabilillah itu orang-orang yang bukan hanya orang-orang, tapi yang mana fisabilillah ini adalah apa saja
yang digunakan untuk menyebarkan agama Allah Ta'ala. Seperti madrasah, diajarkan agama, dan kemudian kalau kita di kasih gedung dakwah, Islamic Center. Kalau masjid masih berbeda pendapat ulama. Jangan ke masjid. Tapi kalau yang lain masih bisa. Gitu deh ya. Itu pun ijtihad ya. Tapi kalau saya wallahu alam termasuk juga para ini makanya nanti nanya lagi, Ustaz, apa hukumnya Ustaz itu dapat zakat? Nah, itu masuk fisabilillah sebagai ijtihad ulama. Dai itu. Allah sudah Pak. Baik. Jadi kalau aturan Al-Qur'an jelas, kul ma anfaqtu min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin. Oh, dalam Al-Qur'an dalam ayat yang lain, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Kan gitu kan. Allah mereka bertanya kepada tentang yang diinfakkan itu kepada orang tua, kemudian kepada keluarga karib, kerabat namanya. Keluarga sendiri yang satu nasab, satu keturunan, nanti agak menyebar sedikit yang masih seperti misalnya paman, bibi, uwa dan sebagainya, sepupu kita baru menyebar. Itu nanti anak orang-orang miskin dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ditanya, keluarga kita jauh, dia miskin, tetangga kita juga miskin, mana kita dahulukan? Tetap keluarga. Nah, kalau misalnya tetangga ini kan bisa sedekah harian, sedekah-sedekah biasa. Sedekah ini kan sudah banyak, tetangga ini kan sudah banyak sedekah dari kita. Jadi kita masak enak, kan kita banyakkan kuahnya, kita kasih dagingnya semua, kuahnya untuk kita aja, itu kan udah luar biasa sedekah. Ya, sekali-sekali punya mental bonus, kenapa? Kayak masih ingat kemarin tuh sahabat suami istri yang sampai Nabi katakan, Allah aja heran, takjub kok bisa, kok ada hamba yang kayak gitu ya. Pura-pura makan, tapi dia nggak makan, dimatikan lampu gelap supaya tamunya nggak nampak kalau dia nggak makan. Coba sekali-sekali kayak gitulah. Tapi kalau orang tua udah dapat tuh, ibu biasanya dia mau makan, anaknya enggak, tuh udah makan aja. Mama, udah makan tadi padahal belum. Udah dapat, insyaallah. Mulia sekali ibu-ibu ini ya. Bapak-bapak nggak mulia. Hari ini kita naikkan. Alhamdulillah. Ada pertanyaan yang lain, silakan, masih ada? Namanya apa? Baitul Hamdi ya. Bu, baik. Jadi ibu ini ingin mengaitkan gini. Ada satu orang tertentu ibadahnya nggak bagus, tapi dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anaknya meninggal, dan dia betul-betul ridha, istarja'a, mengucapkan kalimat istirja dan alhamdulillah kepada Allah Taala. Kan Allah janjinya buatkan rumah di surga. Jadi kalau dikaitkan antara ini dengan ini, jadi bahasa ibu tadi, apa mungkin dia bisa masuk surga sementara dia nggak beramal soleh? Gara-gara anjing kehausan, wanita pezina, bukan wanita berzina, tapi pezina, beda. Pezina itu profesi. Dia ngasih ini minum anjing itu dengan sepatunya, gara-gara itu Allah ridha kepadanya, maka masuk surga. Semua dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Ta'ala. Gak bisa kita, ya. Dan gara-gara kucing yang tidak dikasih makan oleh seorang ya yang memeliharanya dan tidak juga boleh dikasih keluar, tapi dia wanita yang baik, wanita soleh, masuk neraka gara-gara kucing ini. Maka kesimpulannya adalah jangan pernah sepele terhadap perbuatan baik walaupun kecil, karena kita nggak tahu perbuatan baik yang mana yang Allah ridho kepada kita. Berapa banyak perbuatan yang besar, tapi Allah nggak ridho dengan perbuatan itu.
Tapi berapa banyak perbuatan yang kecil, tapi Allah betul-betul ridho dengan perbuatan itu. Maka Allah masukkan kita ke dalam surga. Begitu juga sebaliknya, jangan pernah sepele terhadap dosa yang kecil. Karena kita tidak tahu kapan Allah murka dengan dosa kecil itu atau dosa besar itu, Allah murka atau tidak. Bisa jadi dengan dosa kecil ini kita masuk neraka gara-gara Allah murka sama kita. Nah ini dia, larinya ke situ. Maka akidahnya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyimpulkan semua muslim yang meninggal dunia tanpa perbuatan syirik, artinya tidak berbuat syirik kepada Allah, dan dia berbuat dosa besar, itu bukan masuk neraka, Bu. Tapi apa? Tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau ampuni langsung, ampuni. Kalau Allah mau azab dulu, masuk neraka dulu baru diampuni. Masih ingat seorang laki-laki yang diceritakan oleh Nabi SAW membunuh 99 orang. Bunuh 99 orang. Ketika dia membunuh 99, dia datang kepada orang, saya mau tobat nih, banyak kali aku udah bunuh orang. Berapa kau bunuh? 99. Nggak bisa kau masuk surga, dibunuh sekalian 100. Nah, ini juga ini harus kayak gitu dia. Kalau ada orang yang banyak berbuat dosa, dia mau datang, mau berubah, jangan disalahkan, diterima, dibunuh pula. Sudah ada dosa yang dibunuh soalnya kemarin itu kan. Hati-hati. Dah, apa yang terjadi? Ketika dia berusaha untuk mendatangi salah seorang ulama yang di situ dia mau belajar, dia bertobat kepada Allah, ternyata meninggal dunia tengah jalan. Jangankan kita, malaikat sendiri pun ribut antara malaikatul rahmah wa malaikatul azab. Malaikat yang membawa rahmat dan malaikat membawa azab, mereka berdua berselisih. Ini bagianku, ini bagianku, ini bagianku. Enggak, maksudnya ini masuk neraka dia, nggak bisa. Ini dia udah tobat, kan belum sampai. Terakhir datanglah di antara mereka yang menghukuminya, diukur jalannya. Mana lebih jauh perjalanannya? Ternyata sudah jauh meninggalkan maksiatnya, walaupun belum sampai tobat. Bukan belum tobat lagi, tapi gara-gara itu Allah masukkan dia ke dalam surga. Nggak bisa kita hitungannya kali-kalian gitu, nggak bisa, Bu. Ya, percuma aja Ustaz dia itu dapat pahala segitu besar masuk surga, rumah surga, orang dia nggak sholat, kayak mana? Orang dia nggak ini, kayak mana? Nggak bisa. Itu kan penilaian kita. Penilaian Allah itu berbeda. Allah a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya nggak pernah sampai 7.40 ini. Lama ini. Hah? Mulainya 6.30.